Kak Meli, Kak Nikita, dan Kak Teti. Sebelumnya, adik-adik, kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu apa kakak-kakak? Lagu pertama, mari bersukaria. Mari bersukaria. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian Tanganku ke Depan. Sambil diikuti ya gerakannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah IHMPA secara virtual. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan juga kami semangat untuk tetap memuji nama Tuhan, dan juga semangat untuk mendengarkan cerita firman-Mu melalui kakak layar kami. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang tahu jumlah murid Yesus? Nah, ada yang tahu nggak? Kak Teti atau Kak Meli? Ada berapa ya Kak? Ada berapa ya? 12 ya Kak? Iya Kak, 12 murid Tuhan Yesus. Tapi, ayo, siapa nih nama murid-murid Tuhan Yesus? Nah, ada yang tahu nggak? Siapa ya? Yohanes Kak, Yohanes. Iya betul Kak Meli, betul Yohanes. Terus siapa lagi ya? Masa Yohanes doang sih? Pasti ada lagunya ya Kak? Ada lagunya. Tentang 12 murid Yesus dong Kak? Iya ada. Tapi siapa Kak? Sebutin lagi dong, dua aja lah. Tadi sudah Yohanes. Satu, Andreas Kak. Oh iya Andreas. Betul sekali Kak Meli, hafal ya. Yuk, kalau yang belum hafal, mari kita nyanyikan lagu 12 murid Yesus. Sambil belajar ya adik-adik? Iya, kita sambil belajar. Yesus
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan dulu Alkitab. Adik-adik, kita mau dengarkan cerita Alkitab, namun sebelum itu, yuk kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semuanya telah siap sedia untuk membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami boleh mengerti cerita Alkitab yang akan kami renungkan bersama-sama. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan menyatakan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, gimana hari ini? Semangat nggak untuk mendengarkan cerita Tuhan? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang semangat dan juga tidak boleh bermalas-malasan, karena di pagi hari kita harus selalu segar, kita harus, apalagi ini hari Minggu, kita akan beribadah dan juga mendengarkan cerita Tuhan. Nah, pagi hari ini karena dia mau ceritain tentang kisah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kisahnya ini adalah mengenai kedua orang murid Tuhan Yesus yang pertama yang dipanggil. Siapa ya kira-kira kedua orang yang pertama dipanggil Tuhan Yesus ini? Nah, untuk itu dari cerita Alkitab kita dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, kita menemukan beberapa nama ataupun menemukan dua nama ini. Wah, siapa ya? Adik-adik penasaran tidak? Kakak juga penasaran nih. Untuk itu, ayo kita simak ceritanya. Pada suatu waktu, Tuhan Yesus berjalan menuju ke tepi pantai. Dan pada saat di tepi pantai, ia bertemu dengan dua orang yang sedang menjala ikan. Nah, menjala ikan, seperti apa yang menjala ikan ya? Dua orang ini bernama Simon dan juga Andreas. Mereka adalah penjala ikan. Ada yang tahu tidak penjala ikan seperti apa? Nah, penjala ikan itu sama dengan nelayan. Jadi mereka mencari ikan menggunakan jala untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak lagi. Seperti ini contohnya. Jadi ini adalah jala. Jala ini dipergunakan untuk menangkap ikan yang lebih banyak. Coba kita lihat di sini. Ikannya ada 1, 2, 3, 4 dan mungkin di bawahnya bisa banyak lagi. Jadi dengan menggunakan jala, para nelayan dapat menangkap ikan yang lebih banyak lagi.
Kalau adik-adik tahu, biasanya kita memancing menggunakan alat yang bernama pancingan. Pancingan ini seperti ini. Nah, ini cuma menghasilkan satu ikan saja, tetapi para nelayan menggunakan jala supaya bisa mendapatkan 4 bahkan lebih ikan lagi. Nah, untuk itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Simon dan juga Andreas, kakak beradik ini, Tuhan Yesus mengajak mereka, ikutlah aku dan jadilah penjala manusia. Wah, menjadi penjala manusia seperti apa ya? Kalau menjala ikan, apakah manusia juga bisa dijala, bisa ditangkap? Tentu penjala manusia yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan memasukkan manusia ke dalam jaring yang tadi, tetapi menjadi penjala manusia adalah menjadi orang yang mau melakukan kebaikan bagi teman-temannya, menebarkan berita ataupun memberitakan cerita-cerita Alkitab supaya teman-teman kita pun boleh menjadi percaya dan juga boleh mengetahui apa isi Alkitab, apa cerita Alkitab, apa-apa saja sih yang ada di dalam cerita Alkitab. Itu adalah tugas dari Simon dan juga Andreas yang menjadi murid-murid yang pertama dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau supaya mereka dapat menjala manusia. Artinya bahwa mereka dapat memberitahukan kebenaran kepada semua orang. Sehingga semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bisa menjadi percaya karena Simon dan juga Andreas memberitakan cerita-cerita Alkitab kepada mereka. Nah, begitupun dengan kita pada saat ini. Adik-adik dan juga kakak, kita juga diajak Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Maksudnya adalah ketika adik-adik berada di suatu lingkungan, misalnya di rumah ataupun di sekolah, marilah kita untuk berbuat kebaikan. Kita menolong teman kita. Kita juga mau membantu setiap yang mungkin teman-teman kita yang lagi kesusahan, yang lagi terjatuh. Atau kita menghubungi teman-teman kita melalui bantuan mama papa ataupun kakak kita. Jadi kita bisa berteleponan untuk saling menyapa, menanyakan kabar kita apakah sehat atau tidak. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana caranya kita mau menceritakan kebenaran cerita Tuhan Yesus kepada semua orang. Jadi adik-adik, melalui cerita Tuhan hari ini pun kita diajak supaya tidak bermalas-malasan. Kita melihat Simon dan juga Andreas, mereka ketika dipanggil Tuhan Yesus untuk ikutlah aku, mereka tidak memikirkan pekerjaannya lagi. Mereka langsung meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan Yesus. Sebab dengan mengikuti Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus pun akan membantu kita. Jadi firman Tuhan ataupun cerita Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik dan juga kakak untuk bisa melakukan berbagai kebaikan kepada orang tua, keluarga di rumah, dan juga kepada semua orang tanpa memandang siapa-siapa. Dan juga jangan bermalas-malasan dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa ketika mau makan, mau tidur, dan juga bangun tidur, dan juga rajin untuk mendengarkan cerita-cerita IHMPA di setiap ibadah minggu dan juga mungkin setiap hari kalau misalnya mama papa mau membantu membacakan cerita Alkitab, itu sudah luar biasa sekali. Jadi untuk itu adik-adik, semangatlah menjalani kehidupan ini dan juga jangan bermalas-malas, tetap semangat dan juga pastinya Tuhan Yesus akan menolong kita semuanya. Amin. Adik-adikku, kita mau berdoa. Untuk itu kita kembali lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur atas semangat yang boleh Tuhan berikan. Kami boleh bangun pagi, kami boleh bersiap-siap dan juga mengikuti ibadah IHMPA pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Kami berdoa Tuhan Yesus, semoga kami semua boleh selalu merasakan kesehatan ini. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami dan juga kakak-kakak layan kami yang tidak sempat mengikuti ibadah IHMPA melalui YouTube ini. Kami percaya jikalau mereka sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menyembuhkan mereka, yang mengalami kedukaan, Tuhan berikan penghiburan, dan juga kami berdoa semoga kami selalu di dalam perlindungan Tuhan saja.
Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan cerita mengenai kisah kedua murid yang pertama Tuhan Yesus panggil. Ajar kami juga Tuhan untuk dapat menjadi penjala manusia seperti Simon dan juga Andreas. Supaya kami boleh menebarkan kebaikan dan juga kami boleh melakukan hal-hal yang baik yang juga menunjukkan bahwa kami dapat mampu menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan kami, kehidupan kedua orang tua kami, mama papa kami, kakak adik kami, dan juga oma opa beserta dengan om dan juga tante dan semuanya. Kami berdoa untuk mereka, semoga mereka semua boleh dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa untuk gereja kami dalam masa pembangunannya, Tuhan berkati, semoga berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga pendeta Salmon, semoga mereka boleh menjadi keluarga yang menjadi panutan dan juga boleh selalu membagikan berkat dimanapun ia berada. Kami berdoa untuk segenap kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Yesus tolong supaya dapat berjalan dengan baik. Ini kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa diserahkan ke mama atau papa adik-adik, biar bisa diserahkan di kantor gereja. Untuk menyanyikan lagu pujian Aku Bawa dan Beriman. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kini saatnya kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah boleh kami terima dalam kehidupan ini. Kami sekarang membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja dan persekutuan kami. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu kita kembali mau memuji Tuhan dari nyanyian 12 murid Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong kami dari awal sampai saat ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa dan juga mendengarkan cerita Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong supaya kami boleh melalui semuanya dengan penuh sukacita. Ini kami ya Tuhan, ini doa kami. Bapa
Selamat